pengurus Permuja yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di kesempatan malam ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk menghadiri atau melaksanakan pelantikan pengurus Perkumpulan Pelajar dan Pemuda Jawa atau Permuja Condrotimuko Sulawesi Tengah periode 2002 sampai kapan? Berapa tahun? 5 tahun? 1 tahun? 1 tahun? 1 tahun? Oh, setiap tahun? Setiap tahun. Saya pertama tentu mengucapkan selamat kepada yang sudah dilantik, para pemuda Jawa yang sudah dilantik jadi pengurus. Saya kira kepengurusan Permuja berapapun lamanya, gitu ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu mempunyai tugas yang luar biasa mulia. Tugas sosial kalau menurut saya yang diamanahkan pada adik-adik sekalian, semoga bisa dilaksanakan sesuai dengan ikrar dan sumpah yang sudah diucapkan tadi. Saya yakin apa yang dilaksanakan adik-adik pemuda insya Allah bisa berjalan dengan baik. Tentu dukungan dari semua pihak, terutama dari KKJST dan senior-senior KKJST. Selanjutnya harus saya ucapkan apresiasi dulu kepada Condrotimuko. Saya sangat mengapresiasi dan luar biasa apa yang dilakukan Condrotimuko. Pertama, dari hal yang paling sederhana, bisa membuat Mars Condrotimuko yang dinyanyikan dengan baik. Tepuk tangan buat adik-adik saya. Karena saya baru pertama, jujur aja, baru pertama saya mendengarkan lagu itu. Dan isinya top. Pertama ada kesan anak-anak muda Condrotimuko itu rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Lihat dari kata-katanya tadi, siap dibina. Itu menunjukkan bahwa mendudukkan diri kita lebih rendah posisinya daripada yang membina tentu senior-senior. Jarang Bapak Ibu sekalian saat ini anak-anak muda berpikir seperti itu. Itu sangat luar biasa bagi saya. Yang lain saya melihat semangat, jadi ada kerendahan hati dan ada semangat yang luar biasa dengan ingin membangun bangsa ini berangkat dari Sulawesi Tengah. Semangat yang luar biasa itu insya Allah bisa diwujudkan oleh adik-adik Condrotimuko. Tentu ada dukungan dari semua pihak. Saya tidak akan mengomentari apa yang sudah dilakukan Condrotimuko karena sudah banyak yang dilakukan. Pada saat gempa, pasca gempa di Sulawesi Barat, kejadian tanah longsor, kejadian banjir dan sebagainya, adik-adik Condrotimuko ada di depan. Kami hanya mengawat-awati, melihat sekaligus ya, sekalian juga ikut membantu. Jadi saya tidak mengomentari apa yang dilakukan karena yang dilakukan Condrotimuko sudah sangat luar biasa. Namun kedepannya tugas-tugas kita masih sangat berat untuk mewujudkan masyarakat kita yang tentu yang lebih baik bersama-sama pemerintah. Ini tugas berat yang harus dilakukan adik-adik Condrotimuko, tapi itu tidak usah takut karena banyak senior terutama
pembina Condrotimoko dan saya akan berada bersama-sama seluruh adik-adik Condrotimoko. Kalau tadi Pak Munari sebagai pembina membuka peluang untuk beasiswa, saya juga sampaikan ini pada kesempatan ini. 1 tahun lalu saya ingat di Grand Mall ya, saya membuka untuk beasiswa kalau nggak salah 100 orang. Tetapi saat itu masih baru sedikit yang memanfaatkan, hanya 15 orang untuk mengikuti bimbingan belajar sebagai upaya untuk lulus di sekolah kedinasan untuk terutama anak-anak SMA. Itu saya membuka 100 saat itu, tapi dimanfaatkan baru 15 orang. Sayang sekali. Dan nilainya kalau mau bayar per orang itu saat ini sekitar 12 juta. Saat itu. Nah ini kebetulan tahun kemarin bisa, saat ini saya juga berusaha nanti tahun dimanfaatkan, sementara saya komunikasikan untuk mencari peluang beasiswa itu juga. Dan kemarin saya sudah bicara pada saat saya ada di Lambunu ya, saya telepon langsung pemilik CEO dari bimbingan belajar BTW, Bina Taruna Wiratama. Semoga peluangnya seperti kemarin bisa banyak juga. Ini saya kira hal-hal yang bisa dikomunikasikan dengan seluruh masyarakat oleh adik-adik Condrotimoko. Kedua, saya juga berusaha bersama Pak Dr. Ali memberikan beasiswa sebanyak 25 orang kepada guru agama yang belum S1 selama mengikuti pendidikan 8 semester secara gratis. Insya Allah nanti akan kita buka peluangnya karena tahun ajaran barunya kan Juli ya, mungkin Maret sudah mulai bulan. Ini khusus untuk guru agama Islam. Sebanyak 25 orang beasiswa secara gratis sampai selesai, sampai wisuda. Dan pembelajarannya online bagi guru agama baik SD, SMP maupun SMA. Dan biasanya SMA sudah sarjana biasanya. SD dan TK juga. TK. Itu yang kita upayakan. Ini saya kira dukungan kami yang dari sesepuh mungkin senior kepada adik-adik sekalian untuk bekerja bersama-sama membangun bangsa, masyarakat, terutama mencerdaskan bangsa kita. Kunci utama adalah kecerdasan bangsa. Jadi kita harus bergerak di dunia pendidikan. Kalau pengen maju negara ini, berikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Insya Allah negara kita akan maju. Kuncinya adalah pendidikan, tidak ada di luar. Kuncinya adalah pendidikan. Dan itu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Selanjutnya kita juga akan kerjasama untuk kegiatan sosial. Adik-adik sekalian Permuja Condrotimoko tentu sudah niat untuk bekerja di kegiatan organisasi itu dengan jiwa sosial. Yang mau jadi pengurus itu saya yakin jiwa sosialnya tinggi, karena yang dikerjakan itu tidak ada gajinya, benar-benar hanya untuk ngurusi membantu masyarakat. Termasuk saya, selama saya menjadi pengurus KKJSK belum pernah saya terima gaji ya. Belum terima gaji. Tetapi pengorbanan kita itu perlu kita syukuri, karena itu jalan kita bisa beramal dan beribadah bagi kehidupan kita setelah kita hidup di dunia. Itu bagi saya. Jadi selama ini saya tidak pernah memberikan atau bekerja untuk apa saja ya. Saya tidak perlu sebutkan mungkin kegiatan-kegiatan sosial karena saya kira adik-adik Condrotimoko tahu. Itu ada keinginan saya menjadi apa? Enggak ada.
Tidak ada sama sekali. Dan selama ini saya buktikan saya sampai selesai menjadi PNS insya Allah. Tetapi kalau ke depannya pada saat saya pensiun ingin memberi penguatan yang lebih pada seluruh organisasi yang ada di di Sulawesi Tengah, insya Allah akan saya lakukan melalui media apapun, termasuk media politik, jalan politik yang mungkin tadi sudah sampaikan. Tapi apa yang saya sudah kerjakan itu benar-benar ikhlas untuk membangun masyarakat. Kalau ada yang kurang, namanya juga orang tidak punya sumber dana, itu tentu banyak kurang. Tetapi niat kita itu yang penting, karena tidak ada yang bisa mengalahkan niat. Kalau kita bisa mau, insya Allah kita bisa. Uang kita akan, termasuk insya Allah kita akan tepat. Ya Pak Haji Hasan, saya sebenarnya sudah berniat sudah lama juga ingin membangun tempat ini. Perlu komunikasi yang baik. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan komunikasi, tinggal melaksanakan. Hanya memang posisi saya tidak terlalu kuat saat ini untuk membantu. Dulu saya mempunyai kekuatan, artinya mempunyai kekuasaan yang saya peruntukkan untuk membangun dengan tidak merugikan orang lain. Itu yang kami lakukan selama ini. Tetapi sekarang mohon maaf mungkin karena posisi saya juga agak tidak terlalu seperti dulu kekuatannya, tetapi niatnya kita insya Allah bisa. Saya yakin ini bisa diselesaikan kalau kita mau bekerja bersama untuk Eko Wando. Ini tempatnya kita semua. Saya kebetulan baru selesai dari sekolah tinggi, direktur sekolah tinggi STTD. Saya niatkan bangun masjid 7,8 miliar. Sudah habis lah 3 miliar. Tidak ada uang 1 rupiah pun dari pemerintah. Saya niatkan, saya mau bangun kalau tidak ada uang negara yang masuk. Insya Allah selesai. Sekarang sudah selesai secara konstruktif, selesai. Itu karena niat. Sama dengan ini saya kira kalau kita bersama-sama berniat, tidak sulit menurut saya untuk melaksanakan sepanjang mau bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri tentu sangat berat. Itu yang kita lakukan. Selanjutnya pada adik-adik Condro Timuko, saya pesan juga tempat sekretariat yang ada di Turukaya manfaatkan sebaik-baiknya, tapi jaga kebersihan juga. Jaga kebersihan juga, karena sayang tidak dijaga. Jaga kebersihan. Kalau itu mau dicek, mau saya cek, nanti perlu ceknya berapa kan gitu. Kemarin masuknya nggak ikut saya kalau saya. Nah, bisa komunikasi nanti besok bisa komunikasi ya. Mas, aku nanti setelah dicek supaya jadi baik. Karena itu tempat saya yang saya beli dulu dengan biaya yang sangat mahal juga. Ini dipakai untuk kegiatan teman-teman sekretariat termasuk sekretariat KKJSD. Manfaatkan dengan menjaga fasilitas itu. Jangan sampai kita ditegur Pak RT. Gara-gara Pak RT-nya Pak Slamet, Pak. Di belakang rumah lapor ke saya, Pak itu rumahnya kotor sekali, aku malu juga saya ada di Jakarta. Contoh seperti itu ya. Jangan, karena itu menjadi baik. Silahkan dimanfaatkan. Ada tempat usaha, bisa usaha bagi di kafe. Terus digunakan. Jadi gini, saya sebenarnya ingin membuka pagarnya ya, pagarnya kita buka supaya kelihatan dari luar. Supaya bisa dipakai usaha itu, orang yang datang situ banyak. Situ nggak jelas Pak. Nggak jelas, makanya nanti ditulisi KKJSD yang besar plus kafe permuja itu seperti itu. Kalau perlu dibuatkan neon box kafe permuja yang menarik lah gitu. Kekinian itu saya kira bukan hal yang sulit. Kekinian, jangan kita terus ini bukan barang saya, biarin aja, jangan gitu. Ini kan sayang gitu kan, sayang. Saya kira, saya yakin anak permuja Condro Timuko bisa melaksanakan dengan baik bersama-sama dengan kita semua. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi semangat adik-adik sekalian. Saya dulu seperti kalian. Saya tahun 2009 di sini dikukuhkan juga sebagai pembina Condro Timuko. Dulu belum ada namanya permujanya. Dikukuhkan saya sebagai pembina
Condro Dimuko. Dan saya ikut bergerak akhirnya dengan Condro Dimuko dan sampai akhirnya berubah sampai sekarang Permuja Condro Dimuko. Sehingga yang adik-adik lakukan alami saat ini juga saya alami pada saat yang lalu. Insya Allah kalian sukses. Saya berdoa dan berada di antara kalian semua. Semoga sukses. Demikian saya kiri, mohon maaf kalau ada yang salah dan tutur kata saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Ini